Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizka, NPM 2742449 dari program studi D3 Budidaya Perikanan, jurusan Peternakan. Kali ini saya akan membuat video dari materi hormon mempengaruhi perkembangan gonad pada ikan elasmobranchi atau bisa disebut juga dengan ikan bertulang rawan. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari ikan jenis ikan pari atau bisa disebut juga dengan Dasyatis sp. Untuk ikan pari yang saya gunakan yaitu ikan pari jantan. Pada mata kuliah ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya sudah buat. Untuk materi selanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Dasar-dasar pembenihan ikan. Hormon mempengaruhi perkembangan gonad ikan pari atau bisa disebut juga dengan Dasyatis sp. Ikan pari yang saya gunakan yaitu ikan pari jantan. Ikan pari atau disebut juga dengan Dasyatis sp. Ikan pari merupakan salah satu jenis ikan yang termasuk kelas elasmobranchi. Ikan ini dikenal sebagai ikan batoid, yaitu kelompok ikan bertulang rawan yang mempunyai ekor seperti cambuk. Ikan pari memiliki celah insang yang terletak di sisi ventral kepala. Sirip dada ikan melebar menyerupai sayap, dengan sisi bagian depan bergabung dengan kepala. Bagian tubuh sangat pipih sehingga mungkin untuk hidup di dasar laut. Bentuk ekor seperti cambuk pada beberapa spesies dengan sebuah atau lebih duri tajam di bagian ventral dan dorsal. Pengertian hormon. Hormon adalah suatu substansi organik polipeptida yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan disekresikan ke dalam aliran darah yang membawa kepada jaringan atau organ target. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari mesodermal gonad kontraktandenal berupa steroid. Pengertian dan perkembangan gonad. Organ reproduksi yang dihasilkan sel kelamin disebut gonad. Gonad ikan meliputi ovarium dan pembuluhnya, oviduk pada betina, serta testis dan pembuluhnya, spermduk pada jantan. Itu bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Untuk perbedaannya bisa dapat dipahami dari segi ovari dan testisnya. Seiring dengan perubahan sel-sel interstitial dari gonad, jaringan non-germinal mulai memproduksi hormon seks yang menentukan karakteristik seksual sekunder berikutnya, mulai dari dimorfisme hingga perilaku seksual. Secara umum, jaringan interstitial dari gonad menghasilkan hormon seks steroid dalam merespon pesan hormonal dari kelenjar hipofisis di pangkal otak. Subuh hipofisis gonad ini mengontrol ekspresi seksualitas yang meliputi pengembangan, pematangan, dan pelepasan gamet, sperma, dan ovum. Sebagai respon terhadap iklim atau isyarat musiman. Melalui cara ini, siklus seksual ikan erat kaitannya dengan keadaan lingkungan, sehingga dalam situasi praktis masalah-masalah reproduksi yang muncul karena faktor alam. Faktor alam dapat diatasi dengan manipulasi lingkungan atau dengan pemberian hormon seks secara langsung. Kematangan gonad yang mempengaruhi hormon. Pada tingkat kematangan gonad ditentukan berdasarkan rata-rata berat tubuh dan rata-rata panjang ikan, dan dapat juga berdasarkan perhitungan presentasi berat hati dibandingkan berat tubuh menurut Devados tahun 1983. Jantan umumnya matang gonad pada ukuran lebar tubuh
48 sampai 52 cm. Umur saat pertama kali matang gonad pada ikan jantan sekitar 3 sampai 4 tahun. Karakteristik ini juga mengidentifikasikan bahwa pertumbuhan dan umur pada saat matang gonad pada umumnya. Hormon mempengaruhi perkembangan gonad ikan pari Daciatis sp pada ikan pari jantan. Dalam perubahan sel-sel interstitial dari gonad jaringan non-germinal mulai memproduksi hormon seks yang menentukan karakteristik seksual sekunder berikutnya, mulai dari dimorfisme hingga perilaku seksual. Secara umum, jaringan interstitial dari gonad menghasilkan hormon seks steroid dalam merespon pesan hormonal dari kelenjar hipofisis di pangkal otak. Jadi, dalam tingkat kematangan gonad tersebut dapat mempengaruhi hormon pada ikan pari atau Daciatis sp. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.